Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali ke pelajaran matematika dengan materi perkalian desimal. Kalau kemarin kita belajar perkalian pecahan antar pecahan, sekarang kita akan belajar perkalian desimal dengan desimal. Perkalian desimal dengan desimal dapat dilakukan dengan dua cara lagi, seperti yang kemarin ada dua cara juga. Cara yang pertama, dirubah ke bentuk pecahan terlebih dahulu. Berarti bentuk desimalnya kamu rubah ke bentuk pecahan dua-duanya lalu dikalikan. Cara yang kedua, dengan cara perkalian bersusun seperti biasa, kita mengalihkan bilangan, lalu hitung banyaknya angka di belakang koma. Sekarang kita akan membahas cara yang pertama, berarti yang dirubah ke bentuk pecahan. Desimal dirubah ke bentuk pecahan lalu dikalikan. Ingat, kalau pecahan itu yang kemarin, pembilang dikali pembilang, lalu penyebut dikali penyebut. Di sini ada contoh 3,5 dikali 0,07. Kita rubah ke pecahan satu per satu. Yang pertama-tama kita rubah yang 3,5. 3,5. Ingat, itu hanya ada satu angka di belakang koma, berarti dia per 10. Berarti 3,5 artinya 35 per 10. 0,07 ada dua angka di belakang koma, berarti dia per 100. 0,07 artinya 7 per 100. Setelah kita dapat pecahan keduanya, kita tulis kembali ke dalam soal. 35 per 10 dikali 7 per 10. Tinggal kita kalikan seperti perkalian pecahan seperti biasa, atas kali atas, bawah kali bawah. 35 dikali 7, 10 dikali 1000. 35 dikali 7, 245. 10 dikali 100 sama dengan 1000. Nah, lihat. 245 per 1000. Bawahnya itu kan sudah 1000. Tinggal kita rubah lagi ke bentuk desimal. Ini kan hasil perkaliannya 245 per 1000. Jadi sekarang kita rubah ke desimal. Ayo, per 1000. Per 1000 berarti jika dirubah ke desimal harus ada 3 angka di belakang koma. Ingat, kalau satu angka di belakang koma kan per 10. 2 angka di belakang koma per 100. Berarti kalau per 1000 harus ada 3 angka di belakang koma. 245 gimana desimalnya per 1000? Yaitu 0,245. Ada 3 angka di belakang koma. Berarti kalau 0,245 dirubah ke bentuk pecahan, pecahannya adalah 245 per 1000. Berarti ini betul 0,245. Jadi 3,5 dikali 0,07 sama dengan 0,245. Sini ada contoh lagi, 2,5 dikali 0,9. Kita rubah ke bentuk pecahan dua-duanya. 2,5 artinya 25 per 10. 0,9 artinya 9 per 10 juga, karena hanya ada satu angka di belakang koma. Lalu kita tulis kembali ke dalam soal. 25 per 10 dikali 9 per 10. Lalu kita hitung seperti biasa.
Atas kali atas, bawah kali bawah. 25 dikali 9, hasilnya 225. 10 dikali 10 hasilnya 100. Nggak usah disederhanain ya, tinggal kamu rubah ke bentuk desimal aja. 225 per 100 per 100, berarti bentuk desimalnya seperti gimana? Ayo, per 100 berarti harus ada 2 angka di belakang koma, berarti dia 2,25. Karena 2,25 kalau kita jadikan pecahan, artinya 225 per 100. Jadi hasil 2,5 dikali 0,9 adalah 2,25. Jadi kalau sudah ada hasil perkalian dari pecahan, itu nggak usah kamu sederhanain, kamu jadikan desimal saja. Cuman lihat penyebutnya per 100 kah, per 1000 kah, atau per 10.000 kah. Contoh selanjutnya ada 4,11 dikali 1,2, dijadikan pecahan dua-duanya. 4,11 artinya 411 per 100, karena dia ada 2 angka di belakang koma. Yang 1,2 hanya ada 1 angka, yaitu 2 aja, berarti dia 12 per 10. Kita kalikan 411 per 100 dikali 12 per 10. Kita hitung atasnya dulu, 411 dikali 12, hasilnya 4.932. 100 dikali 10 hasilnya 1.000. Kalau perkalian 10 100 itu nggak usah bingung ya, lihat aja nolnya ada berapa, tinggal kamu tambahkan. Jadi hasil dari 411 per 10 dikali 12 per 10 adalah 4.932 per 1000. Ayo, per 1000. Berarti nolnya di mana? Berarti ini komanya ada di mana? Berarti komanya ini harus ada 3 angka di belakang koma. Kalau kita taruh komanya di belakang 3, hanya 1 angka, berarti salah, majukan. Kita kasih koma di belakang 9. Cuman hanya ada 2 angka, nanti di belakang komanya 3 dan 2. Kalau 2 angka itu hanya per 100, berarti salah, bukan di belakang 9 komanya. Kita ke depan lagi, kita kasih komanya di depan, di belakang 4. Coba kita kasih komanya di belakang 4, berarti di belakang koma itu ada berapa angkanya? Ada 3, 9, 3, 2. Berarti yang di belakang koma kan nanti ada 3. Nah, berarti dia per 1000. Berarti betul. Berarti komanya itu di belakang 4. 4,932. Karena kalau kita rubah ke bentuk pecahan, hasilnya adalah 4.932 per 1000. Berarti hasil dari 4,11 dikali 1,2 adalah 4,932. Contoh terakhir untuk cara pertama, 1,25 dikali 0,4. 1,25 artinya 125 per 100. 0,4 artinya 4 per 10. Tulis kembali. 125 per 100 dikali 4 per 10. Atas kali atas, bawah kali bawah. Hasilnya adalah 500 per 1000. Lihat, di atas ada 0, di bawah ada 0.
tinggal kamu coret nolnya. Ingat, kalau atas ada 0, bawah ada 0, coret aja disesuaikan dengan angka 0 di atas. Karena 500 nolnya 2, berarti yang dicoret hanya 2, ada 2 nol. Yang atas 02 nya kita coret, yang bawahnya juga 2 angka 0 kita coret karena disesuaikan. Di atas hanya ada 2 nol, berarti bawahnya juga hanya 2 nol yang dicoret, berarti sisanya kan 5/10. Sekarang kita cari desimal dari 5/10 adalah per 10, berarti hanya ada satu angka di belakang koma, yaitu 0,5. Berarti hasil perkalian dari 1,25 dikali 0,4 adalah 0,5. Nah, itu adalah contoh-contoh dari cara pertama yang dirubah ke bentuk pecahan. Jadi, 2 desimal itu kamu rubah ke bentuk pecahan terlebih dahulu, lalu dikalikan seperti biasa. Atas dikali atas, bawah kali bawah. Lalu hasilnya nggak usah kamu sederhanain, langsung rubah aja ke bentuk desimal karena dia sudah per 100, per 1000, per 10.000. Itu lebih membuat kamu gampang untuk dirubah ke bentuk desimal. Sekarang kita akan ke cara kedua. Contoh cara kedua yang bersusun seperti kita mengalihkan biasa. Dengan cara perkalian bersusun seperti biasa, lalu perhatikan banyaknya koma. Contoh yang pertama, sama 3,5 dikali 0,07. Ini kita bikin rangka bersusun perkaliannya. 3,5 dikali 0,07. Berarti yang kita kalikan itu kan dari belakang angka 7 dulu. 7 dikali 5, 7 dikali 3. 7 kali 5 kan 25, tulis angka 5, 2 nya simpan. 7 dikali 5 itu kan 35. Berarti 5 nya yang tulis di bawah, 3 nya disimpan. 7 dikali 3, 21, ditambah 3, 24. Berarti kan 245 itu yang perkalian 7. Sekarang maju yang 0. 0 di tengah. 0 kali 5, 0. 0 kali 3, 0. Udah selesai yang 0 yang di tengah. Sekarang maju lagi 0 yang paling depan. Seperti kita perkalian seperti biasa saja. 0 kali 5, 0. 0 kali 3, 0. Setelah itu, kalau 3-3-nya sudah dikalikan dengan angka atas, tinggal ditambah. 5 nggak ada temennya, turunin. 4 tambah 0 tambah 0 tetap 4. 2 tambah 0 tambah 0 itu tetap 2. 0 yang paling depan nggak ada temennya, turunin. Kan jadinya hasilnya kan 0,245 dari perkalian itu. Sekarang kita lihat naruh komanya itu di mana. Perhatiin, 3,5 itu kan hanya ada satu angka di belakang koma, 5 aja. 0,07 ada 2 angka di belakang koma. Kalau 3,5 cuma 1, yang 0,07 ada 2, tinggal kamu tambahkan. 1 ditambah 2 itu kan 3. Berarti harus ada 3 angka di belakang koma. Sekarang kita perhatiin. Berarti untuk hasil perkaliannya ada 3 angka di belakang koma. Naruhnya di mana ya komanya? Kita bisa hitung dari belakang. 1, 2, 3. Berarti tanda komanya akan kita taruh di belakang angka 0 menjadi 0,245.
Jadi hasil perkalian dari 3,5 dikali 0,07 adalah 0,245. Contoh yang kedua, 2,5 dikali 0,9. Kita tulis secara bersusun, lalu kita kali-kalikan seperti biasa. Kita tambahkan. Sekarang kita cari naruh komanya di mana. 2,5 angka di belakang komanya cuma 1. 0,9 angka di belakang komanya juga cuma 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti harus ada 2 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang. 1, 2. Nah, sudah ketahuan kan tempat komanya di mana? Di belakang 2 yang pertama. Jadi hasil perkalian 2,5 dikali 0,9 sama dengan 2,25. Jadi perhatikan angka komanya. 2,5 hanya ada satu angka yang di belakang koma. 0,9 juga cuma ada satu angka di belakang koma, 9 aja. Tinggal kamu tambahkan 1 tambah 1 2. Nah, berarti hasil dari perkalian ini harus ada 2 angka di belakang koma. Sekarang contoh selanjutnya, 4,11 dikali 1,2. Bikin perkalian bersusunnya, lalu dikali-kalikan, tinggal ditambah kayak perkalian biasa. Kan hasilnya kan perkalian itu kalau belum dikasih tanda koma 4932. Sekarang kamu pikir di mana komanya berada seharusnya. 4,11 ada 2 angka di belakang koma. 1,2 itu satu angka di belakang koma. 2 tambah 1 3. Berarti hasil perkalian ini harus ada 3 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. Berarti komanya itu di belakang angka 4. 4,932. Jadi hasil perkalian dengan cara bersusun 4,11 dikali 1,2 adalah 4,932. Jadi perhatikan komanya. Contoh terakhir dari cara yang kedua, 1,25 dikali 0,4. Hitung dulu perkalian seperti biasa. Hasilnya adalah 0,500. Ayo, naruh angkanya di mana? Di belakang angka 0 kah? Di belakang angka 5 kah? 1,25. Ada 2 angka di belakang koma. 0,4. Ada 1 angka di belakang koma. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti hasil perkalian ini harus ada 3 angka di belakang koma. Kita cari, ngitungnya dari belakang ya. Kalau mau cari komanya yang 3 angka itu 1, 2, 3. Berarti tanda komanya ada di belakang 0 yang pertama. 0,500. Apakah sudah selesai? Belum ya. Ingat, dalam bilangan desimal itu tidak boleh ada angka 0 di akhir, kecuali di belakang angka 0-nya itu masih ada angka lagi. Jadi kita hapus angka 0-nya. Tinggal kamu coret yang 0 akhir, yang 2 angka 0 di akhir, karena di desimal tidak boleh ada angka 0 di akhir, kecuali di belakang angka 0 itu ada angka lagi. Jadi hasilnya 0,5. Jadi hasil perkalian dengan cara kedua
1,25 dikali 0,4 adalah 0,5. Nah, itu adalah penjelasan hasil perkalian desimal dengan cara pertama dan cara kedua. Ibu harap kalian kedua cara tersebut mengerti, ataupun salah satunya mengerti. Setelah penjelasan cara yang tadi, sekarang seperti biasa, ada evaluasi untuk kalian. Di sini ada 10 soal. Perkalian desimal dengan desimal. Kalian kerjakan soal di atas menggunakan salah satu cara yang menurut kalian lebih mudah. Jadi nggak usah pakai dua-dua caranya. Jadi pilih aja salah satu caranya yang menurut kamu lebih mudah. Cara pertamakah yang dijadikan pecahan terlebih dahulu, atau cara kedua yang langsung dikalikan seperti kita mengalihkan bilangan biasa, cuma diperhatikan angka komanya. Soalnya ditulis kembali di buku latihan matematika kamu. Lalu minta tolonglah kepada orang tua kalian untuk memfoto kalian saat mengerjakan. Lalu hasil foto dan hasil tugas ini kamu kirim ke Google Classroom kelas 5. Jika kalian masih belum mengerti atau masih sulit dan belum paham, kalian bisa langsung bertanya kepada ibu, hubungi ibu secara langsung. Dan untuk matematika hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan malas ya.